Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di chapter 2 Culinary and Me. Kita akan bahas unit 3, A Secret Recipe part 2 di section 3 and section 4 di halaman 85 sampai dengan 89. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan bahas section 3, reading. Nah, kemudian di sini learn the words in the box. Pelajari kata-kata di dalam kotak. Then, lalu label worksheet 2.2 with the correct word from the box. Lalu berikan tanda dengan pada worksheet 2.2 di 2.20 dengan kata-kata yang tepat dari kotak. Yang pertama ada utensil, alat peralatan. Kemudian ingredients, ini adalah bahan-bahan. Lalu cooking steps ya, langkah memasak. Kita akan lihat pertama. Biasanya ini adalah cooking step ya. Ya, berarti kita taruh yang ini adalah cooking step. Cooking steps. Kemudian kalau ini biasanya adalah ingredients. Ingredients. Nah, kalau ini alat memasak, jadi ini adalah utensils. Utensils ya. Oke, halaman berikutnya. Work with a friend. Kerjakan bersama seorang teman and answer the following questions. Dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. What are the contents of the instant bubur pack? Apa isi dari paket bubur instan? Nah, untuk kontennya agak susah juga ya karena kita nggak ada. Tapi kita coba Karina sih pernah ya buat, mungkin kita ingat-ingat aja. Jadi dia yang pasti ada buburnya. Buburnya tuh kayak sudah dikeringin ya. So let's make it kita sebut porridge flakes. Karena dia bentuknya kayak flakes itu kayak lempengan-lempengan gitu ya, lempengan bubur yang udah kering. Terus fried onion, bawang goreng. Onion, kemudian ada ininya kerupuk ya, crackers, bumbu ya. Kalau bumbu berarti seasoning. Apalagi ya kira-kira ya? Crackers, seasoning. Biasanya ada sayuran kering ya, dried vegetable. Nah, mungkin kayaknya itu aja ya. Terus, how many steps are there to make the instant bubur? Nah, yang ini mungkin Kak Rina akan coba cari ya. Di sini tadi sudah sempat cari. Nah, ini ada nih, yang halaman belakangnya nih. Nih ya. Kita coba lihat di sini ada berapa step. Nah, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 steps. Kemudian, what utensils do you need to make the instant bubur? Nah, kita bisa pakai stove, kompor, kemudian pan, ya, kemudian ladle, kemudian ladle, udah ya, itu aja kayaknya. Nah, sekarang discuss with your friends to write the cooking step. Berarti yang pertama
Kita bisa ngintip di sini ya. Jadi yang pertama, oke lah kita bikin sendiri aja ya. Yang pertama, boil water and put in the porridge flakes. Kemudian habis itu kalau udah matang ya, serve in a bowl ya, maksudnya taruh di mangkuk ya. Kemudian tadi ada yang kurang nih, ada kecap ya. Mana tadi ini? Soy sauce. Ya, dia sauce. Ya. Nah, berarti yang berikutnya adalah pour seasoning fried onion, soy sauce, terus apa lagi ya tadi? Nah, ini ada dried vegetable-nya juga dimasukkan ya. Vegetable. Nah, terus abis ini serve with cracker. Kurang lebih gini ya, karena kita kan nggak ada ya, jadi kita juga agak bingung nih karena dia bilangnya super bubur instan, kurang lebih tapi kayak gini caranya ya. Nah, sekarang kita di section 4, reading. Read the text, see the word box. Baca teks berikut. Galang wants to try to cook dinner tonight. Galang ingin mencoba memasak makan malam ini. He prepares the cooking utensils. Dia menyiapkan peralatan masaknya. His mom writes a fried rice recipe for him. Ibunya membuatkan resep nasi goreng untuknya. He looks up the recipe before he cooks. Dia melihat resepnya sebelum memasak. Nah, ini ya, recipe for traditional fried rice. Resep untuk nasi goreng tradisional. Cooking utensil itu alatnya. Ada a wok ya, a wok yang kayak tadi ya, untuk memasak nasi goreng. Spatula, a knife, pisau, chopping board itu talenan. Ingredients atau bahan-bahannya ada nasi ya, kemudian minyak goreng, telur, bawang putih, sama sedikit garam. Nah, stepnya, beat the egg, pecahkan telur, crush the garlic and cut it into small pieces. Hancurkan bawang putih dan cincang menjadi potongan kecil. Kemudian heat some cooking oil in the pan, panaskan minyak goreng di panci, kemudian taruh telurnya, lalu stir the egg and scramble it. Stir itu diaduk supaya dia jadi scramble egg tuh telur orak-arik ya. Put in the garlic, masukkan bawang putih. When the garlic smells nice, ketika bawang putihnya sudah harum ya, put the cooked rice into the pan. Masukkan nasi ke dalam panci. Kemudian put a pinch of salt for seasoning. Masukkan sedikit garam untuk rasa. Lalu mix the rice and the salt evenly. Jadi aduk nasinya. Nah, kemudian sekarang now the special fried rice is ready to eat. Jadi sekarang nasi goreng spesial sudah siap untuk disantap. Nah, number the order of the cooking steps based on the text. Jadi kita diminta untuk menomori step-step ini berdasarkan teks ya. Kita cari nomor 1. Beat the egg. Beat the egg. Ini apa ya? Oke, kita ada yang di skip dulu ya. Yang kedua dulu ya, crush the garlic
Nah ini yang nomor 2, crush the garlic. Kemudian heat some cooking oil. Panaskan minyak nih ya, nomor 3. Kemudian yang keempat, masukkan telur. Nih ya, 4. Sepertinya ini yang ke-1 ya. Jadi dia udah ditaruh lagi diaduk. Kemudian stir the egg and scramble it. Stir the egg. Nggak ada gambarnya di sini. Kita skip dulu. Put in the garlic, nomor 6. Ini put the garlic ya, 6. Kemudian ke-7, when the garlic smells nice, put the rice. Ini put the rice. Put the rice berarti nomor berapa tadi? Nomor 7. Ya, kemudian put a pinch of salt. Nomor 8, garam. Nggak ada di sini garamnya ya. Nomor 9, mix the rice. Berarti ini. Ya, nah ini yang udah ready. Yang udah ready nggak ada nomornya, jadi kita biarin aja ya. Nah sekarang, let's learn the structure of procedural text. Mari kita belajar struktur dari teks prosedural ya. Procedural texts can be used to describe activities that include several steps to achieve the goal. Teks prosedur bisa digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang yang memuat beberapa langkah untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah memasak, cooking, making origami, membuat origami ya, kertas lipat, kemudian and ordering online food, dan memesan makanan online. In the text, dalam teks, we have learned the steps of making fried rice. Di teks tadi kita sudah belajar cara memasak nasi goreng. Nah, the table shows the structure of a procedural text. Jadi tadi tabel tersebut menampilkan contoh dari teks prosedur, ya. Nah, kita lihat di sini. Strukturnya adalah yang pertama, the goal of the activity. Description-nya, say what you are trying to do or make. Ya, tujuan dari aktivitinya apa? Kita sebutkan apa yang mau kita buat. Lalu materialnya atau bahannya, ya, daftar bahan-bahan atau alatnya. Lalu stepnya itu adalah list steps of the activity, daftar langkah dari aktivitasnya in a procedural text, dalam teks prosedur. The order of the steps is indicated using conjunctions such as first, second, then, next, and finally. Jadi dalam teks prosedur order itu urutan dari langkah-langkahnya biasanya menggunakan conjunction, misalnya pertama-tama, kedua, kemudian, berikutnya, dan akhirnya ya. Nah itu adalah contohnya. Nah sekarang observe the structure of a procedural text. Jadi observasi struktur dari prosedur teks berikut ya. Nah ini ya contohnya. Nah the goal-nya tadi adalah making cooking fried rice. Ya, materialnya tadi tinggal kita copy aja di sini. Cooking utensilnya adalah a wok, a spatula, a knife, a chopping board. Lalu ingredientsnya ada cooked rice, cooking oil, eggs, garlics, kemudian a pinch of salt. Nah, stepnya nanti yang ini yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah, kemudian komennya di bawah kayak tambahan note, itu bisa kita tambahkan sebagai komen. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.